saumul khusus. Mereka tetap tidak menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menjalankan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini esensi yang bakal tujuan utama, tujuan pokok kita masuk bulan Ramadan di akhir ayat ini agar menjadi apa? La'allakum tattaqun. Keluar bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Dengan apa? Kita menahan nafsu, musuh terbesar kita. Colorful Ramadan. Ya, jadi sesuai dengan tema, warnai Ramadanmu dengan kebaikan. Jadi insya Allah kalau misalkan bulan Ramadan kita, puasa kita berada di pondok pesantren, insya Allah hari-hari kita, waktu demi waktu yang kita lewatin, insya Allah kita akan berwarna. Dengan apa? Dengan amal ibadah yang udah diatur oleh Allah, oleh pondok pesantren, yang diawasin oleh pondok pesantren. Nanti ketika pulang jangan ditinggal. Dibawa, ajarin ke keluarga-keluarga kita, dan kita juga menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau mau selamat dari api neraka, jangan cuma diri kita sendiri, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita dibawa agar selamat dari api neraka menuju ke surga. Alhamdulillah, dalam hitungan jari berapa hari lagi? Seminggu ya? Seminggu? Hah? 4 3. Yang 3 Muhammadiyah, yang 4 NU. Apa sama aja? 4 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan ditambah ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk bulan Ramadan kita siap jasmani, rohani jasmani kita untuk menjalankan bulan Ramadan berupa ketakwaan. Siapkan dari sekarang. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang tercantumkan juga di depan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menyerukan kepada kita dengan seruan cinta. Kita yang sebagai orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang-orang yang betul-betul beriman, ada keimanan di hati kita, pasti bakal kesentuh, dan sehingga kita bakal sadar, dan kita bakal lebih gairahnya, lebih nyala lagi untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, urutan-urutan puasa atau tingkatan-tingkatan puasa dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ingat, dihafalkan, nanti diajarkan ke keluarga kita. Dibagi menjadi berapa? 3. Siapa yang membagi? Siapa yang bagi? Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang cewek lebih nyantolnya lebih cepat, yang cowok ini kok susah nih, kenapa? Dibagi menjadi 3. Tinggal kita mau milih yang mana. Yang pertama, bagian yang pertama yang paling rendah yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, yaitu shaumul umum, puasanya orang-orang yang awam. Apa itu puasa orang-orang yang awam? Puasa cuman mengikuti perintah berupa tidak menjalankan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah, berupa tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menjalankan sesuatu yang telah dibatalkan, yang telah diharamkan oleh Allah.
dan juga termasuk berhubungan badan. Itu shaumul umum. Tapi puasanya orang umum, mulutnya tidak kemasukan air dan juga makanan. Ini orang mau ngasih air, lihatinnya ke sana. Lebih ganteng. Tuh ganteng, Masya Allah, imut lagi. Salting jatuh nanti dia. Yang pertama, lanjut gak nih? Lanjut. Jam berapa? Sore. Masih sore? Masih sore? Bincong aja baru keluar ya? Masa kita santri-santri mau tidur? Eman gak? Eman gak? Eman gak? Eman. Jadi untuk mempersiapkan bulan Ramadan kita harus punya ilmu. Yang pertama dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, shaumul umum. Mereka tetap enggak makan, enggak minum dan juga enggak bersetubuh. Akan tetapi mereka puasa dari makan dan juga minum. Tapi mulutnya terus bergibah. Mulutnya terus memfitnah. Mulutnya terus bergosip. Nih biasanya cewek. Gosip nih biasanya cewek. Tapi cowok juga luar biasa. Kalau cewek gosipnya ke temen, tapi kalau cowok ngegosipinnya ke ustadznya digosipin. Kebalik. Ustadznya yang gibah muridnya. Yang penting introspeksi diri. Jadi kalau kita datang ke suatu majelis ilmu atau majelis apapun, jangan asal nunjuk. Nah, dengerin tuh ceramah buat ente. Ente ini bajingan, ente seperti ini, ente seperti itu. Enggak, jangan seperti itu. Ente nanti keluar dari majelis ini nggak dapat apa-apa. Nggak dapat ilmu, nggak dapat keberkahan dan juga jauh dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disampaikan oleh mubalik tujukan kepada kita sendiri. Introspeksi diri, mana yang kita salah kita betulkan. Kita udah betul, jangan pakai nyalakan orang. Shaumul umum. Mereka tetap tidak puasa, mereka tetap puasa, tapi masih ghibah, masih ngegosip, masih ngeduma. Tuh kira-kira puasanya dapat pahala nggak? Ini puasa yang seperti ini, itu telah dikatakan oleh Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju'wal wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala yang telah dia lakukan, tapi yang dia dapatkan cuman rasa dahaga dan juga lapar. Mau nggak yang dikatakan yang pertama? Mau nggak? Mau nggak? Apalagi santri, aib kalau misalkan tingkatan puasanya tingkatan shaumul umum. Aib. Matanya dijaga dari hal-hal yang haram. Mungkin di sini nggak ada HP. Nanti pulang ke rumah masing-masing megang HP, scroll IG, scroll TikTok. Yang cewek ngeliatin cowok, yang cowok ngeliatin cewek. Dosa nggak? Nggak dapat apa-apa. Nah, jadi jangan sampai kita ke tingkatan yang paling dasar. Yang nomor 2, nggak usah lama-lama, udah malam. Ustadz Rayyan ini biasanya kalau ceramah setengah jam lebih. Beliau tampilannya udah Masya Allah kayak kiai-kiai gede. Ya nggak? Kita tunggu beliau. Yang kedua, shaumul khusus. Nah ini kita tingkatan kedua nggak apa-apa, bagus. Apa itu shaumul khusus? Mereka puasa, tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Kita puasa kan? Kita dilarang yang halal. Makan di luar bulan Ramadan halal nggak? Halal nggak? Makan di luar bulan Ramadan halal nggak? Tergantung makan apaan. Makan babi haram. Yang pintar tergantung beb. Kalau babi tetap haram, ular tetap haram. Kalau misalkan makan di luar bulan Ramadan halal,
masuk bulan Ramadan menjadi haram. Berarti habis buka makan tetap haram. Jadi santri yang cerdas. Apa itu yang cerdas? Bisa memilih hal yang lebih penting daripada yang penting. Kalau orang yang biasa-biasa aja bisa memilih yang penting daripada yang nggak penting, itu biasa. Tapi yang cerdas bisa memilih yang lebih penting daripada yang penting, bisa memilih pahala yang lebih besar daripada yang besar. Paham? Jadilah santri yang cerdas. Yang kedua, somul khusus. Mereka tetap tidak menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak menjalankan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini esensi yang bakal tujuan utama, tujuan pokok kita masuk bulan Ramadan di akhir ayat ini, agar menjadi apa? La'allakum tattaqun. Keluar bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Dengan apa? Kita menahan nafsu. Musuh terbesar kita bukan Israel, tapi musuh terbesar kita yaitu nafsu. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari peperangan yang begitu besar, yang paling besar apa itu? Perang paling besar, perang Badar. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan oleh para sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sekarang pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Bayangin, takut nggak kita? Kita habis perang nih, misalkan kita lagi di Palestina, dibombardir segala macam, dibom atau segala macam di Palestina. Habis itu ini merdeka, terus ada Ustadz Sobri Lubis bilang, ini perang ini masih kecil nih, ada perang yang lebih besar lagi. Gimana ini? Ngompol duluan. Ya enggak? Sahabat tanya, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang lebih besar daripada peperangan ini? Katanya Nabi Muhammad melawan hawa nafsu. Nah, kita di bulan Ramadan, setan emang dikerangkeng, emang dipenjara. Tapi ingat, kita masih ada nafsu. Ada aduwi nafsu kallati baina jambai. Musuh ente itu bukan musuh yang kelihatan. Musuh yang sebetulnya musuh adalah nafsu yang diantara keliling kita. Apa itu nafsu? Kalau misalkan kita terus melawan hawa nafsu, kita nggak bakal bisa terbebas dari hawa nafsu. Makanya ayo, dari sekarang jadikan bulan Ramadan nanti 4 hari lagi, jadikan bulan Ramadan yang paling istimewa. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah lemas banget, insya Allah. Insya Allahnya orang Indonesia nya biasanya banyak ke enggaknya. Banyak kan? Enggaknya. Apalagi insya Allahnya udah ngantuk, insya Allah. Kalau iya nanti takut janji, dosa lagi. Jawab yang yakin. Jadikan bulan Ramadan nanti Ramadan yang paling istimewa. Bisa? Bisa. Tadi qasidah Palestina Israel semangat. Tapi ditanya bulan Ramadan jadikan paling spesial, loyo. Mental apaan ini? Mental harus yang kuat. Tingkatan yang ketiga, ini wah yang ngeri ini. Ini tingkatan para aulia, tingkatan para kekasihnya Allah, yaitu khawasil khawas atau VVIP. VIP kan udah istimewa, ya nggak? Tapi ada atasnya lagi VVIP. Nah, ini puasanya para yang udah betul-betul dia tidak melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu kecuali karena Allah. Kalau kita kan enggak melakukan ketaatan, tapi kita masih takut. Ya Allah, kalau misalkan aku tidak melakukan ketaatan, kalau aku enggak melakukan sesuatu yang diperintahkan sama Engkau ya Allah, nanti aku masuk neraka, nanti aku masuk surga, nanti aku enggak masuk surga. Itu yang kita takutkan. Tapi kalau misalkan puasanya khawasil khawas,
dia emang udah lillahi ta'ala, bukan lil jannah, bukan lil jahannam, bukan karena surga dan juga bukan karena neraka. Bisa nggak? Bisa nggak kita seperti itu? Insya Allah bisa. Tergantung kita. Mereka para aulia makannya juga daging, kita makannya daging. Yang jadikan mereka aulia siapa? Allah. Masih ada nggak? Masih ada. Mungkin nggak kita dijadikan oleh Allah sebagai aulia? Mungkin. Jangan pesimis, harus yang optimis. Nah, cita-cita yang tinggi. Cita-citaku jadi wali kutub lagi. Lo mana cewek emang bisa jadi wali? Bisa, lebih gampang. Cewek lebih gampang, suami nanti lebih susah. Rasain jadi laki. Ya, jadi seperti itu. Waktu udah 22.44, 15 menit lagi jam 11. Sekian, kurang nggak nih? Terus nggak? Terus ente enak cuma dengerin doang. Anak ngoceh dari tadi. Yang kita udahin, nanti gantian sama Ustadz Rayyan. Ambil ilmunya, jangan cuman diambil, jangan cuman diambil, tapi diamalkan. Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Cowok yang nanya. Buat siapa? Kita. Nggak gentleman. Buat siapa? Buat siapa? Kita. Yang jawab tegas cuma dia doang. Yang mudah-mudahan semuanya jadi orang yang manfaat dunia akhirat, bisa menggembirakan, bisa bikin hati Nabi Muhammad girang sama kita karena kita mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan manfaat. Sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.